Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan yang kedua dalam kuliah nasab kali ini. Kita membahas kali ini tentang Ahmad bin Isa. Orang ini, tokoh ini merupakan salah satu sosok yang diklaim oleh kalangan Balawi sebagai leluhur mereka yang datang dari Baghdad ke Yaman. Permasalahannya, apakah fakta ilmiah, fakta historis, sejarah dan filologis, catatan-catatan para ulama menyatakan demikian? Karena ini krusial sebagaimana ayat pembuka tadi, bahwasanya kita ketika ada orang kok mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka kita wajib untuk curiga dan menelitinya, jangan menerima apa adanya. Jika selama ini ada sikap dari para ulama terdahulu kita, misalnya para ulama terdahulu, misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun sebenarnya di fakta lain mengatakan tidak, ya nanti di lain kesempatan yang akan kita sampaikan, mereka itu beliau-beliau itu kok diam gitu ya. Ya karena memang sekali lagi harus dipahami ketiadaan data, karena faktor data dulu masih non digital, sulit sekali mendapatkan kitab, sulit sekali mengkonfirmasi sebuah informasi. Maka mereka untuk bersikap atas sesuatu yang mereka belum ketahui, mereka memilih sukut dan memilih husnudzon. Itu kenapa selama ini tidak ada tindakan yang keras terhadap pernyataan-pernyataan mereka, karena sekali lagi kekurangan data itu tersebut. Walaupun nanti sebetulnya banyak fakta di lain itu yang kita akan bahas berikutnya, tapi sikap itu tentu tidak berlaku ketika semuanya menjadi terang benderang. Hari ini dengan digitalisasi semuanya mudah diperoleh, semuanya mudah diolah dengan analisis yang ada. Baik, kita akan membahas mengenai sosok Mbah Ahmad bin Isa. Apakah benar beliau ini merupakan leluhurnya dari kaum Balawi yang ada di Nusantara atau di Yaman ini, dari Yaman migrasi ke Nusantara pada akhir abad ke-18 pasca padamnya perang di Diponegoro. Mari kita simak slide berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, duduk yang tenang, dan kalau bisa saran saya teman-teman sekalian menyiapkan catatan, kertas atau pena, sehingga nanti bisa kita sampaikan ke masyarakat, ke jamaah kita, atau bahkan ke keluarga kita ketika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kronologi Balawi ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dan kita juga menganalisa bagaimana validitasnya. Tujuan pertemuan kita yang kedua ini adalah pertama mengkaji sumber klasik mengenai atau sumber salaf mengenai gelar Ahmad bin Isa. Apakah An-Nafat, apakah Al-Muhajir sebagaimana diklaim oleh kalangan Balawi selama ini. Yang kedua, menganalisa klaim hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Apakah benar beliau itu pernah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Yang ketiga, mengkritisi rekonstruksi historis oleh keluarga Balawi terkait nasab mereka yang dikait-kaitkan dengan Ahmad bin Isa tersebut. Yang terakhir adalah kita menghubungkan narasi di atas tadi itu, metodologi di atas itu, dengan perkembangan historiografi Islam hari ini. Nanti dari ini kita akan memudahkan kita memperoleh sebuah kesimpulan, sebuah pemahaman sebenarnya apa yang sebenarnya sedang terjadi di masa lampau. Baik, kita masuk kepada fakta yang pertama berikut ini. Baik kawan-kawan kelas sekalian, sebetulnya yang kita bicarakan ini siapa sih yang diklaim sebagai Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Al-Muhajir adalah orang yang hijrah. Dalam pandangan umum, dalam manuskrip atau catatan kitab yang mainstream, yang sahih, yang mu'tabarah, Ahmad bin Isa ini jalur susur galurnya adalah bin Muhammad bin Ali bin Ja'far
bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lahir sekitar tahun 214 Hijriah di Madinah dan wafat sekitar tahun 345 Hijriah di Basrah, Irak hari ini. Nah, dalam catatan yang mainstream ya, itu bisa kita lihat pada layar, dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Jamharatul Ansab Al-Arabi, disebutkan nasabu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'faril Uraidi wa kana muqiman bil Basrati wa lam yuzkar annahu kharaja ilal Yamani aw Hadramauta. Disebutkan di dalam kitab itu nasab Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Uraidi. Beliau menetap di Basrah dan tidak disebutkan dalam sejarah manapun bahwa ia pernah pergi ke Yaman atau Hadramaut. Sumbernya dari kitab tadi Jamharatul Ansab Al-Arabi Ibnu Hazm. Dan kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab, disebutkan wa Ahmad bin Isa Naqibu bin Muhammad bin Ali al-Uraidi yulaqabun Naqfata wa kana yuqimu bil Basrati wa ya'malu fit tijarati. Nah, sosok Ahmad bin Isa An-Naqib ini gelar, bin Muhammad bin Ali al-Uraidi dikenal dengan julukan An-Nafat. Ia tinggal di Basrah dan bekerja dalam perdagangan, dalam dunia perdagangan. Nah, sumbernya ada di dalam kitab Tahdzibul Ansab Imam Al-Ubaidili. Ini bisa dilihat profil beliau, siapa Imam Hazm, siapa Imam Al-Ubaidili. Nah, nanti ini yang menjadi catatan mainstream di kalangan ulama yang tabarok, dan nanti bagaimana klaim kaum Balawi. Nah, teman-teman, dari dua catatan atau manuskrip atau kitab pada abad ketiga dan keempat dilihat masa hidup Ibnu Hazm dan masa hidup Imam Ubaidili. Di situ tidak ada catatan atau informasi mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Hanya keberadaannya tercatat di Basrah. Kita lihat yang di dalam kotak ini ya, perhatikan dengan benar, catat dan dihafalkan. Baik, pengakuan Ba'alawi terhadap bersambungnya nasab mereka itu kepada Rasulullah itu dimulai dari sebuah manuskrip, sebuah kitab yang disebut dengan kitab Al-Ghuror, yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri, yaitu Muhammad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Zaini Al-Habsyi. Ditulis di dalam kitab Al-Ghuror fi Ansabis Sadatil Ba'alawi halaman 180, yang ditulis pada abad ke-10 Hijriah atau 1500 atau abad ke-15 Masehi. Kalau 10-nya abad Hijriah, bisa dilihat di layar, di mana Muhammad bin Abi Bakar Al-Habsyi ini mengklaim wa kharaja Ahmad bin Isa minal Basrati ilal Hadramauta fi zamanil fitani wa asbaha aslan nasabi Ali Ba'alawi. Ahmad bin Isa meninggalkan Basrah ke Hadramaut pada masa fitnah, dan beliau inilah yang diklaim sebagai asal usulnya keturunan Ba'alawi. Nah, versi ini merupakan versi pertama kali yang menyebutkan hijrahnya leluhur para Balawi, yaitu Muhammad bin Isa ke Hadramaut. Namun demikian, manuskrip ini, kitab ini muncul setelah berabad-abad, sekitar 5 abad setelah peristiwa yang diklaim. Artinya diterbitkan 10 Hijriah, sementara itu menceritakan tentang kejadian 4 Hijriah. Jadi jauh sekali. Baik kawan-kawan, ada kejadian lucu di dunia maya yang konon diklaim sebagai kejadian akademik, bahwa tidak disebutkan berarti tidak ada. Ini ilmu pengetahuan loh bro ya. Ini ilmu pengetahuan. Jadi misalnya gini, kamu tidak disebutkan, tidak tercatat
sebagai alien, bukan berarti kamu itu alien gitu loh. Lihat nyatanya lah, kamu manusia, ayam atau pohon atau alien kan gitu. Jadi ada klaim, oh tidak tercatat pindah, itu bukan berarti mereka nggak pindah gitu. Permasalahan kejadian abad keempat dicatat pada abad ke-10. Ini suatu hal perkara yang sangat luar biasa ininya ya, sumirnya luar biasa, mencurigakannya. Nah, versi pertama kali hijrahnya Ahmad bin Isa ini yang ke Hadramaut yang baru muncul sekian abad kemudian, ini bisa dilihat di dalam referensi Jamharatu Ansab bil Arabi karyanya Ibnu Hazm pada abad keempat Hijriah, kemudian Tanzibul Ansab karya Imam Al-Ubaidili abad keempat, kemudian tiba ditulis dalam kitab Al-Ghuror oleh Muhammad Al-Habsi pada abad ke-9 akhir, pertengahan akhir. Nah, kesimpulan umumnya memang tidak ada catatan dalam sumber sejarah yang primer, yang pokok pada abad keempat hingga abad ke-8 itu tidak ada ya, yang menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Nah, yang kedua, adanya versi Balawi muncul jauh setelah wafatnya Ahmad bin Isa dengan diduga adanya motif genealogis, artinya ada sesuatu. Kenapa kok sekian abad kemudian dicantolkan nasabnya, dicantolkan setelah sekian abad? Kenapa? Dan antara abad ke-4 sampai abad ke-8 akhir itu tidak ada catatan sama sekali. Seorang tokoh yang besar itu mustahil ya, apalagi seorang tokoh kabilah gitu yang hari ini sebarannya luar biasa dari Yaman sana ke Indonesia, ke Nusantara sampai aja ribuan, apalagi yang tertinggal di sana pada zaman Belanda ya. Itu kok tidak tercatat leluhurnya, ini aneh gitu loh. Apakah benar sesuai klaim mereka, tetapi kok fakta tidak mendukung itu gitu loh. Nah, ini jadi sebuah tonggak sejarah pertama kali yang mengklaim adalah Muhammad bin Abi Bakar Al-Habsi ini di dalam kitab Al-Ghuror fi Ansabis Sadatil Ba'alawi halaman 180. Silakan nanti teman-teman untuk meng-cross check-kannya ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan penjelasannya. Benarkah gelarnya Ahmad bin Isa adalah al-muhajir, orang yang berpindah, transmigran, imigran? Ini bisa kita lihat pada tulisan paling awal tentang beliau, yaitu dalam kitab Tahdzibul Ansab kayak Imam Al-Ubaidili. Di sana disebutkan wa Ahmad bin Isa an-Naqibu wa an-Naqibu bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bilaqabun nafat, bahwasanya Ahmad bin Isa an-Naqib bin Muhammad bin Ali al-Uraidi diberi gelar an-Nafat, bukan al-Muhajir. Kitab abad ke-4, lihat itu tanggal sedonya, tanggal meninggalnya 437 Hijriah. Dan ada lagi di dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari, di sana disebut Ahmad wa Abul Qasimil Abahul Ma'rufu bin Nafati li'annahu kana yatajirun nifat yatajirun nifto. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang terkenal dengan An-Nafat karena ia berdagang minyak, sejenis minyak ya, jadi minyak tanah gitu, minyak bumi. Kesimpulannya, tidak ada satupun sumber dari abad ke-4 hingga abad ke-8 yang menyatakan, yang menyebutkan Ahmad bin Isa sebagai al-muhajir. Tidak ada. Sampai kemudian yaitu tadi di abad ke-10-an itu muncul nama tadi itu oleh Muhammad Al-Habsyi tadi itu. Nah, ini bisa dibaca di Ansabul Ashraf karya Imam Al-Baladuri abad ke-8 atau Al-Isobah fi Tamyizul Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-8. Kita perhatikan dengan benar-benar, benarkah dia al-muhajir, sang penghijrah? Nyatanya enggak gitu loh. Pada abad-abad terdahulu, pada masa-masa setelah beliau itu wafat beberapa tahun begitu. Abad ke-4 ini kan masih dekat sekali dengan kehidupan beliau.
masih terjangkau, mungkin masih mbah atau masih canggah, itu masih bisa kita ceritakan. Tapi kalau selama hampir dari abad 4 sampai abad 8 sampai abad sampai 5 abad gitu ya, 5 abad kok ada selisih, ini besar kemungkinan kita curigai. Baik, kita lihat ke penjelasan setelahnya. Kawan-kawan, penjelasannya pada kontradiksi kronologi dari dua cerita tadi, ada beberapa manuskrip, ada beberapa kitab, maka kita temukan, bisa kita lihat sebuah milestone atau sebuah titik tonggak sejarah bahwa Ba'alawi mencatat tahun hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut adalah 317 Hijriah. Jika benar hijrahnya pada abad ketiga, pada tahun 317 Hijriah tadi, maka beliau lahir pada tahun 214 Hijriah, maka usia saat hijrah ketika bisa dikurangkan itu ya adalah jadi ditambahkan usianya adalah 103 tahun usianya Ahmad bin Isa ketika hijrah, ketika migrasi. Nah, usia saat wafat saja 345 tahun Hijriah. Berarti beliau usia wafatnya 131 tahun usianya. Nah, maka dari ini sangat tidak masuk akal seseorang yang berusia 103 tahun melakukan perjalanan dari Basrah ke Hadramaut yang jaraknya 2000 km. Jangan dikira nanti kan bisa gampang itu bicara cuma 2000 km. Pesen Grab ya, kita ke bandara, dari bandara nggak usah ngeprint, udah tua kok, cuma ngetap saja, tunjukkan ke petugas, ditap oleh petugas, masuk bandara, boarding, kemudian cek sebagainya, yang metal ditinggalkan, kemudian terbang dari Basrah, dari Irak ke Hadramaut 200 km itu paling sejam kok, naik itu Air Asia atau naik Boeing. Dari bandara nanti naik ke Tarim atau ke Hadramaut, nge-Grab lagi atau GoCar. Halo teman-teman sekalian, ini settingnya adalah abad ketiga teman-teman ya. Jadi tolong yang serius ya, ini nasabnya Rasulullah ya, keturunannya ya, kamu main-main ya. Nah ini jadi apa ya, nggak mungkin lah orang setua itu jalan sejauh itu dengan setting dunia yang dulu banyak begal, kondisi nggak mungkin bisa dikatakan usia 131 tahun kelaran-laran ya. Ini bisa dilihat dari fakta sejarah, dicatat kehidupan Ahmad bin Isa sebagai seorang tokoh keturunan yang waktu itu masih sangat jarang sekali keturunan Rasulullah ya. Jadi sangat dicatat, sangat disorot, sangat diperhatikan dan sangat ditiru oleh para ulama pada waktu ini. Dilihat di kitab Tarikh At-Tabari karya Imam At-Tabari wafat 923 Masehi. Di dalam kitab Mu'jamul Baldan karya Yaqut Al-Hamawi juga ada. Selain di Tarikh Tabari juga ada di Mu'jamul Buldan ya. Nah, ini fakta yang sebetulnya patut menggunakan akal sehat. Jangan like and dislike ya. Ini semakin membuka kita, melarang kita mungkin untuk diam. Melarang kita untuk diam, melarang kita untuk bersikap alih-alih netral demi sesuatu. Allah lebih tahu, dan Allah tahu apa yang di hatimu, apa yang di kepalamu, dan apa yang balasan yang cocok untukmu. Baik, kita lanjutkan penjelasannya yang membagongkan ini ya, ketika diyakini pada usia 131 tahun beliau melakukan hijrah oleh Muhammad Al-Habsyi tadi itu. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, kita sekarang melakukan rekonstruksi sejarah ala Ba'alawi. Bagaimana narasi ini dibangun? Yang harus kita jeli melihat adalah bahwa pendapat Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa yang hijrah ke Hadramaut adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Nah, sementara pendapat para kritikus, Ahmad bin Isa yang disebut dalam literatur lebih tua adalah Ahmad bin Isa bin Zaid dari Basrah, orang yang berbeda dari klaim Ba'alawi. Jadi ingat ya, bedanya di mana? Ini Isa bin Muhammad, ini Isa bin Zaid, orangnya beda, mbahnya beda. Maka
Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib yang dimaksud tadi itu, ya, itu disamakan oleh karangan Balawi, dicantolkan, ya, mentang-mentang namanya mungkin sama kalau memang itu orangnya benar-benar ada, ya, Muhammad bin Isa An-Naqib tadi kalau memang benar ada, itu disamakan dengan Ahmad bin Isa bin Muhammad Ahmad bin Isa bin Zaid dari Basrah, disamakan. Yang diklaim Ahmad bin Isa bin Zaid ini pindah ke Basrah bareng gitu loh, doa. Dari ini muncul ada mungkin kesamaan nama, kalau memang ada, sekali lagi ya, kalau memang ada, sekali lagi kalau memang ada. Kemudian didomplengkan, dicangkokkan dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi, wafat pada 732 Hijriah. Muhammad bin Sulaiman dari Bani Ahdal disebut hijrah dari Irak ke Yaman. As-Suluk menyebutkan abad ke-7. Balawi mengklaim Ahmad bin Isa ikut hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman. Dari dasar ini kemudian dikuatkan oleh kalangan sendiri Al-Janadi ini. Kemudian kontradiksi genealogis dalam kitab Al-Ghurrar halaman 98 versus kitab Tuhfatul Zaman juz 2 halaman 238 menyebut hubungan silsilah yang berbeda. Tadi di atas itu kesalahan identifikasi. Bagaimana mungkin, ya, dua orang bersaudara tapi mbak beda, ya, jadi beda. Ini bisa dilihat di dalam Tabaqatul Kubro karya Imam Sa'ad. Kemudian bisa dilihat juga pada Tuhfatul Zaman karya Husain Al-Ahdal. Bandingkan, temukan, bandingkan. Ingat sekali lagi, bicara by data, by historis, bukan by doktrinal, ya. Di doktrin tiap hari kebohongan yang disampaikan berulang-ulang, lama-lama nanti diyakini sebagai sebuah kebenaran. Oh my God, bahaya, ya, karena ternyata perpindahan mereka dongeng al-muhajir tadi itu nggak hanya menimpa Ahmad bin Isa, tapi juga menimpa orang-orang awal yang didatangkan Belanda ke Nusantara. Mereka lihat ceramah-ceramah mereka di panggung selama ini. Wali Songo lebih tua mereka, kemudian untuk itu mereka menanam makam-makam yang lebih tua dari Wali Songo dan abad keempat dan sebagainya ke Nusantara. Program untuk meyamanisasi makam-makam ini apa? Caranya sama. Amati, jangan terperdaya. Kita sampai pada sesi diskusi dan pertanyaan. 1. Ada 3 hal yang menggelisahkan yang patut kita cermati. Pertama, bahwa faktor politik dan sosial dalam rekonstruksi sejarah, bagaimana legitimasi Balawi, klaim otoritas keagamaan, peran Hadramaut sebagai alibi migrasi. Mereka butuh sambungan agar mereka tetap eksis. Ini fakta yang ada. Yang kedua, bahwa kritik historiografi Islam dengan metode akademik modern, bisakah kita memverifikasi sumber primer, pendekatan filologi dan arkeologi segala untuk membuktikan ucapan klaim mereka? Karena kullu muntahin mumtahan, setiap pengakuan wajib mendatangkan bukti. Ketiga, seberapa penting verifikasi sumber sejarah dalam studi nasab? Ini menghindari distorsi sejarah, menjaga objektivitas, memahami dinamika sosial dalam pembentukan nasab. Maka tak heran jika ada akhir-akhir ini banyak yang membongkar kuburan para habaib yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu kuburan palsu yang tidak ada apa-apanya di bawahnya maupun mengkloning kuburan yang sudah ada, mengganti nisannya dan atau menghilangkan nisannya sebagaimana yang hari ini ramai di Sunan Muria, diambil, diganti oleh atas bisikan dari orang-orang di sana yang katanya ada di daerah Jawa Tengah, ya, atas bisikan. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan ketika bukti arkeologis dihilangkan dan didatangkan yang baru. Kawan-kawan kelas sekalian, kita bisa melihat bahwa perilaku mereka ternyata tidak berubah ketika bermigrasi ke Indonesia. Klaim-klaimnya, tata caranya, kebiasaannya, bahkan menolak berbaur dengan warga negara Indonesia, baik secara apapun, sudut pandang apapun, menolak berbaur.
Sehingga ini menjadi kesimpulan akhir bahwa tidak ada kitab klasik pada abad ke-8 yang menyebut Ahmad bin Isa sebagai al-muhajir. Titik, tidak ada. Berarti pengakuan itu secara ilmiah bohong, ya, terpatahkan. Tidak ada bukti kuat bahwa ia berhijrah dari Hadramaut. Saat teks pun tidak ada yang bisa membuktikan kecuali dari kalangan mereka sendiri, dan itu pun muncul baru setelah 500 tahun kemudian. Kemudian narasi hijrah kemungkinan besar adalah rekonstruksi belakangan, atau bahasa lainnya adalah manipulasi, ya. Kemudian verifikasi sumber dalam hal ini sangat penting dalam studi sejarah Islam. Ini penting untuk kita memverifikasi sebuah pernyataan. Coba kita sebagai sebuah penutup, saya ingin menyampaikan peringatan Rasulullah SAW. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Rasulullah dawuh, man utawi sapane wong da'a kang ngaku sapa wong, kang ngaku ila ghairi abihi, ngaku nasabe marang saliyane bapake, wa huwa lan utawi sapane wong iku ya'lamu meruh, fal jannatu mongko utawi swarga alaihi ku tetepi ngatasé man iku haramun, haram. Jadi barang siapa yang mengaku menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dan dia tahu sadar, maka neraka tempatnya. Kalau Anda diam saja, nasab Rasulullah dinistakan, dibelokkan, dipatahkan, dibajak, ya siap-siap pesan tiket, ya. Mudah-mudahan bisa bertobat sampai akhir hayatnya. Kemudian ayyuma mra'atin adkhalat ala qaumin man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'in wala yudkhilaha Allahu jannatahu. Ndi wong wadon adkhalat kang lebokake, kang manjingake ala qaumin ing atas wiji, man iku wong laisa kang ora ana sapa man min iku minhum saking golok saking kaum wong wadon, falaisa mongko ora ana minallahi saking Gusti Allah vision yang dalam perkara sewiji-wiji walam yudkhilaha mongko ora bakal, itu ilmu dharik lo ya, tidak akan memasukkan perempuan itu sinten Allah Gusti Allah jannatahu ing swargane Gusti Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darumi, bahwasanya seorang perempuan kok sadar memasukkan anak tiri, memasukkan anak angkat sebagai anak kandung, itu sudahlah nggak ada bau surganya. Ini terutama bagi kalangan Habibah, ya, hati-hati kalian. Sudah, ini fakta, ya, ini fakta. Silakan bantah nanti dengan ilmu, jangan dengan emosi, jangan dengan psikis, tapi ini bantahlah dengan ilmu. Bantah pendapat saya, jangan orangnya, ya. Bantah pendapatnya, bukan orangnya. Saya bukan siapa-siapa, tapi sekali lagi ini ilmu dan silakan di cross check. Jangan sekali-kali Anda itu mengaku atau mengangkat orang lain sebagai anak kandung. Ini karena salah satu maqasidus syariah adalah nasl, terjaga atas keturunan, dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyali jinnar. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Ilmu, nomor hadis 106. Hadis Muslim juga disebutkan dalam kitab Muqaddimatus Sahih Muslim nomor 1. Janganlah kalian latak zidu ojo padha goroh sapa sira kabeh ala yang atas ingsun atas nama Rasulullah. Fa inau mongko sak temene man yang goroh ki mau. Fa inau mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong silaiman kadzaba kang goroh sapa man ala yang atas ingsun fal yali jinaro, mongko ya silakan pilih tempat duduknya di neraka. Ini banyak sekali hadis tentang seperti ancaman seperti ini. Maka sekali lagi, kalau masih ada yang diam atau ngeles, ya, para kiai-kiai ini misalnya hasud atau tidak, sama sekali tidak. Ini pernah terjadi dan terjadi selama ratusan tahun di dinasti Fatimiyah. Kalian baca bagaimana ketika para Pahlawi ini berkuasa, kemudian hancur peradaban Islam, akhirnya sampai terakhir oleh Salahuddin Al-Ayyubi diganti ketika berhadapan dengan Abbasiyah. Dan kemudian ini juga banyak di kalangan kita yang menyangka mereka itu adalah keturunan Rasulullah, pada faktanya bukan, dan
ternyata nanti fakta berikutnya lebih mengerikan lagi, siapa sebenarnya mereka secara DNA. Ya, secara ini baru secara filologis yang saya bahas dari awal kemarin, mata kuliah pertama dan mata kuliah kedua. Nanti kita bahas secara DNA dari hasil pendapat para ilmuwan. Dan digabungkan dengan historis. Jadi siapa atau etnologi, siapa sebenarnya mereka? Dan mengerikan sekali ternyata. Mereka bukan Bani Israel kok. Lebih kepada itu ke Yahudi. Jadi ini lebih mengerikan lagi dari apa yang kita tahu. Mari tetap ikuti kuliah ini untuk menggugurkan kewajiban kita. Setidaknya sekali lagi ketika kita sudah membuka ini, anak turun kita itu tinggal paling menyelesaikan 30%, 50%, 50%. Setidaknya separuh pekerjaan sudah kita lakukan dan kita tunjukkan kepada anak keturunan kita kalau kita melawan ya dengan ilmu pengetahuan, bukan pasrah. Indonesia Nusantara bukan seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Demikian saya kira kuliah saat pertemuan kedua ini mudah-mudahan bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Saya tunggu komentarnya yang positif, yang membangun, yang konstruktif, dan di kolom komentar bisa dilakukan pembandingan atau diskusi. Saya tunggu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.